Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat, gue juga sehat, amin. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya, belajar Laravelnya, Laravel 7. Jadi kalau sebelumnya kita udah berhasil nyimpan sama hapus data, nah tapi ini kita ada masalah, kita perlu lakukan validasi. Jadi kalau kita inputnya kan di struktur kita cuma sediain untuk kode barang 10 ya. Nah ini kalau kita input lebih panjang, ini akan ada error. Nah karena terlalu panjang istilahnya ya, nggak sesuai dengan yang di database. Nah ini kita harus validasi form ini. Jadi Laravel sebenarnya udah nyiapin form validasinya, jadi kita tinggal pakai aja. Jadi balik lagi ke codingannya. Nah jadi untuk validasi kita di controllernya. Jadi saat simpan ini kita validasi. Jadi misal kita bikin variable validation gitu ya, validation sama dengan request, kemudian si request ini kita validate. Nah kita isi dengan array. Oke, nah, apa yang mau kita validate? Mau kita validasikan kode barang ya, kode barangnya kita validasi, nggak boleh, ini harus diisi ya, harus diisi. Kemudian kalau mau kita tambahin lagi, kita tinggal isi ini max berarti ya, maksimalnya 10 kan. Oke, dah gini aja, ini udah ngilangin errornya nih. Nah jadi udah nggak error ya, tapi ini kita perlu kasih warning nih. Jadi kalau misalkan kondisinya validasinya ini ya ada error, jadi kita tampilin pesannya, pesan errornya. Nah, gimana kalau untuk pesan errornya kita tampilin di sini ya. Nanti kita buka tambah ini di kode barangnya di sini ya. Kita kasih, jadi kita kasih aja gini, error gitu ya. Nah error, apa yang error tadi? Kode barang kan. Jadi kan ini kode barang, jadi kalau error ini kita isi dengan message-nya, message errornya istilahnya gitu. Oke, simpan aja gini, coba ya, refresh, kita simpan. Nah muncul ya, kode barang field is required. Gimana kalau kita kasih kayak gini pemisahnya ya, sama kita bikin merah ya kalau kondisi ada error. Jadi di sini kita tambahin kelas error ya. Jadi kalau ada error di kode barang gitu ya, kita bikin kelas yang namanya text danger apa text error ya kalau nggak salah. Coba text error ya, coba aja gini. Oh, berarti text danger merah gitu ya, coba. Nah jadi kalau kondisi ada error ya kita kasih tahu gitu usernya kalau ini tuh harus diisi gitu istilahnya ya. Cuma kita masih ada kendala lagi, kalau ini harusnya pesannya berubah nih. Nah barang might not be greater than 10 karakter. Ini jadi si Laravelnya udah nyiapin ya default message untuk apa ya tadi, untuk validasinya istilahnya ya. Misalkan kita tambahin lagi minimal ya, paling sedikit harus minimal 3 lah gitu misalkan. Jadi kalau kosong harus diisi, kalau cuma satu huruf, nah kode barang paling enggak harus 3 karakter gitu kan katanya. Nah cuman kalau misalkan kita udah input segini, beginilah, pas submit itu kosong lagi. Gimana kalau misalkan form kita ada banyak kosong semua kan repot ya.
Nah, jadi kita bisa isi value-nya dengan apa yang udah diisi sebelumnya gitu. Jadi gini, di value ini kita isi dengan ada helper namanya old dari apa? Kode barang kan, tadi kita punya yang namanya kode barang. Oke, coba ya, kita isi aja nih. Nah, jadi nggak kosong lagi ya. Paling nggak user tinggal bisa ngurangin kayak gini gitu kan. Oke, simpen, berhasil. Nambah yang terakhir ya. Nah, jadi saat berhasil juga kita akan kasih pesan di sini ya, kasih info lah kalau si user itu udah berhasil nambah data. Flash message istilahnya. Flash message berarti kan larinya di sini, gitu ya. Jadi simple teman-teman ya. Kita hanya tinggal nambahin yang namanya ini nih, with. Jadi kita tinggal tambahin gini, with. Jadi saat kita nge-redirect ke route root ini, kita sertain with dengan apa namanya. Misalkan kita kasih nama message ya. Nah, message itu isinya apa? Ini flash ya, flash session ya. Flash data lah, sessionnya cuman sekali diakses langsung hilang sessionnya gitu istilahnya. Misalkan kita kasih pesan data berhasil disimpan gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita konsumsi di sini. Jadi misalkan kita pakai alert ini ya. Balik lagi ke template Tesla-nya. Sini udah nyiapin banyak macam-macam. Kita pakai yang ini nih, ya. Kita ambil yang ini. Oke. Kita taruh. Cuma gini, kita perlu cek dulu if gitu kan. Kalau if yang blade ya. If kalau ada session yang namanya message, kita akan tampilin ini baru gitu. Isinya kita isi dengan, teman-teman pasti udah bisa nebak nih isinya kita isi pakai apa. Kayak tadi session message. Jadi kan kita ada session ini, kalau ada sessionnya baru kita tampilin ini, istilahnya kan kayak gitu ya. Oke, kita cobain, kita tambah data. Misalkan di sini kode barangnya barang antik gitu ya. Biasanya sih kalau kode barang KD gitu ya, 0001 misalkan gitu ya, kode barang misalkan ini namanya barang antik misalkan ya. Kita simpan. Nah, jadi kita udah dapat pesan nih kalau kita udah berhasil nyimpan data. Ini bisa kita hilangin ya. Dan kalau kita refresh, ini kan nggak ada gitu ya. Jadi flash message tuh ya kayak gitu. Oke. Di sini kita juga bisa modifikasi untuk default pesan errornya ini ya. Ini kan bahasa Inggris nih, kode barang is required. Ini kita bisa ganti dengan customize kita sendiri mau kasih pesannya apa. Jadi kita perlu tambahin aja di sini. Kita buat array lagi, koma ya. Nah, ini untuk pesan errornya, kode barang. Tadi kan kita ada validasinya namanya require. Jadi gini, kode barang yang validasi require nih saat ada error kita mau kasih pesannya apa. Misalkan harus diisi gitu ya, harus diisi. Bisa kayak gini.
Oke, coba ya. Kita simpan. Kita submit. Nah, kode barang harus diisi. Gitu. Ya, tinggal kalau mau nambahin untuk yang lainnya, kode barang .min misalkan ya. Berarti digit minimal 3 gitu. Minimal 3 digit gitu ya. Coba ya. Nah, ini masih harus diisi. Kita udah isi tapi digitnya kurang. Minimal 3 digit. Nah, kayak gitu ya. Apalagi ya? Validasi udah. Nah, ini kita belum validasi, kita tambahin deh ya. Kode barang ini nama barang. Ini kita kasih koma. Ini maksimal 100 ya kalau di database-nya, minimal apa-apa 3, coba ya. Ini belum ada pesan errornya, tapi kalau kayak gini kan harusnya bisa lanjut ya. Tapi karena di nama barangnya ada error, dia nggak bisa ke step selanjutnya. Ini kita tambahin di sini ya errornya. Coba kita copy aja deh dari sini. Di bagian label sampai sini ya. Sampai atau kita sepaket gini deh. Gini, ini kita kasih nama barang. Errornya berarti di sini nama barang gitu ya. Ini juga nama barang. Di sini value out-nya value. Oke. Out dari nama barang. Oke. Sip. Coba ya. Nah, nama barang lah. Di sini nama nama barang harus diisi. Nama barang. Dan nama barang field is required. Ini karena kita belum set tadi ya di sini. Untuk nama barang, jadi kita copy aja ya. Oke, ini nama barang, ini juga nama barang. Gitu. Refresh, kita coba langsung submit aja. Sip. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Sama kayak ini deh ya. Kita juga kayaknya kemarin pas hapus data nih, kita belum kasih pesan kalau data berhasil dihapus. Gimana kalau kita tambahin juga. Jadi saat hapus data, kita tinggal tambahin with tadi ya. Ingat kan teman-teman? With message sama ya. Karena biar ikut ketangkep juga dengan ini ya. Message gitu. Data berhasil dihapus. Sip. Refresh, kita hapus yang ini. Data berhasil dihapus. Sip. Ini tetap aja ya, sukses ya, karena kita istilahnya sudah berhasil hapus data. Data berhasil dihapus. Jadi sukses lah ya. Hijau itu kan identiknya sama sukses. Kalau gagal ya kita kasih merah gitu ya. Oke, sip teman-teman, kita udah berhasil validasi form kita sama kita bikin flash data atau message. Video kali ini sampai sini dulu.
nanti baru kita lanjut lagi nih untuk edit data ya. Edit data, setelah edit data nanti kita coba buat CRUD-nya pakai Eloquent. Wajib dah pokoknya kalau Eloquent itu. Nah, kita juga nanti belajar migration ya database kita. Kalau ini kan kita untuk buat database-nya ini masih manual nih. Nah, nanti kita pakai migration. Jadi biar ada version controlnya istilahnya. Jadi kita bisa rollback nanti struktur kita. Gitu. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Gue pamit diri. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.